Mengejutkan. Tiba-tiba mantan pelatih Arab Saudi bocorkan hal mengejutkan ini soal pemain Arab Saudi jelang lawan timnas Indonesia. Shin Tae-yong bisa full senyum. Dua pemain kembar ternyata tidak cedera dan siap gabung timnas Indonesia. Estella Lupati dan Noah Leatomu bakal jalani sumpah di Belanda demi bela timnas wanita Indonesia di ASEAN Women Cup 2024. Gak nyangka sampai segininya. Roberto Mancini blak-blakan begini soal kelemahan timnas Arab Saudi selama jadi anak asuhnya. Roberto Mancini dan Arab Saudi telah resmi berpisah gara-gara hasil tak memuaskan di laga kualifikasi Piala Dunia ini. Roberto Mancini, mantan pelatih timnas Arab Saudi, secara terbuka mengungkapkan kelemahan-kelemahan yang ada dalam tim asuhan pelatih Hervé Renard saat ini, menjelang pertandingan kualifikasi Piala Dunia melawan Indonesia. Dalam wawancara eksklusif dengan media Italia, Mancini yang pernah menangani timnas Arab Saudi antara tahun 2023 hingga 2024 mengungkapkan beberapa masalah besar yang dia hadapi saat menangani tim tersebut. Mancini menyebutkan bahwa salah satu masalah utama dalam timnas Arab Saudi adalah kurangnya disiplin dan kesulitan dalam memberikan arahan kepada pemain. Arab Saudi memiliki banyak pemain yang sangat berbakat, tetapi seringkali sulit untuk mengarahkan mereka dalam pertandingan. Mereka cenderung merasa sudah berada di level yang lebih tinggi dan memiliki ego besar, merasa seperti bintang, ungkap Mancini. Mancini mengkritik sikap sebagian pemain Arab Saudi yang menurutnya terlalu mengutamakan status sebagai bintang. Daripada bekerja keras untuk tim, mereka seringkali lebih fokus pada status pribadi mereka daripada kontribusi kepada tim. Sebagai pelatih, saya selalu berusaha untuk menekankan pentingnya kerja sama tim, tetapi beberapa pemain justru merasa mereka lebih penting daripada yang lain. Lanjut Mancini. Menurutnya, hal ini membuat komunikasi antara pemain dan pelatih menjadi kurang efektif. Mancini mengakui bahwa kesulitan ini bukan hanya masalah teknis, tetapi juga masalah psikologis yang seringkali terjadi di tim yang memiliki banyak pemain dengan potensi besar, namun kesulitan dalam bersatu untuk mencapai tujuan bersama. Ketika saya memimpin, saya merasa tantangan terbesar saya adalah mengubah mindset pemain. Beberapa dari mereka merasa sudah cukup dengan reputasi mereka di liga domestik atau internasional dan sulit menerima masukan atau arahan dari pelatih, ujar Mancini. Jika terus-terusan begini, mereka akan kesulitan melawan tim manapun di laga internasional. Contohnya saat melawan Indonesia kemarin, mereka begitu kesulitan meskipun bermain di kandang. Indonesia sangat bisa mengalahkan Arab Saudi jika pemain Arab Saudi tidak berubah, tutup Mancini. Akhirnya lega. Dua pemain kembar dinyatakan dalam kondisi fit dan siap gabung timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia. Dua pemain kembar Malut United, Yaakob Sayuri dan Yance Sayuri menyatakan siap mengalihkan fokus mereka ke timnas Indonesia. Dua kembar Malut United, Yaakob Sayuri dan Yance Sayuri mendapat panggilan timnas Indonesia untuk FIFA Matchday November 2024 ini. Keduanya termasuk dari 27 pemain yang dipanggil Shin Tae-yong untuk laga lawan Jepang dan Arab Saudi di SUGBK. Sebelum bergabung ke timnas Indonesia, Yaakob dan Yance sempat bermain untuk Malut United, kalah bertandang ke kandang Persita Tangerang, Senin, 4 November 2024. Dalam laga tersebut, Yaakob Sayuri mencetak gol pada menit keempat. Sempat ada kekhawatiran bila Yaakob dan Yance cedera dalam laga ini karena ditarik lebih awal. Yaakob digantikan Rival Lastori pada menit ke-73, sedangkan Yance digantikan Rio Saputro pada menit ke-89. Pasalnya pada edisi-edisi sebelumnya, Yaakob maupun Yance seringkali tidak beruntung karena harus cedera saat pemanggilan ke timnas Indonesia. Namun kali ini tidak, Dr. Malut United mengonfirmasi Yance dan Yaakob tak ada masalah apapun. Kondisi Yaakob Sayuri dan Yance Sayuri tidak mengalami cedera serius saat melawan Persita, kata Dr. Malut United Feras Ardiles. Dua pemain, Yance dan Yaakob pun mengaku akan beralih fokus ke timnas Indonesia seperti dikutip dari akun Instagram keduanya.
Keduanya siap menghadap Shin Tae-yong untuk bergabung ke skuad lawan Jepang dan Arab Saudi. Puji Tuhan mau mengonfirmasi bahwa kondisi saya baik-baik saja. Saya siap untuk bergabung bersama timnas Indonesia, kata Yaakob Sayuri. Mari mempersiapkan diri dan fokus ke timnas Indonesia, kata Yance Sayuri. Dijadwalkan para pemain timnas Indonesia akan berkumpul pada 10 November mendatang. Estella Lupati dan Noah Leatomu bakal jalani sumpah di Belanda demi bela timnas wanita Indonesia di ASEAN Women Cup 2024. Sekjen PSSI Yunus Nusi mengharapkan proses pengambilan sumpah untuk calon pemain timnas wanita Indonesia Estella Lupati dan Noah Leatomu dilangsungkan di Belanda. Proses naturalisasi Estella Lupati dan Noah Leatomu telah disetujui oleh Komisi 13 dan Komisi 10 DPR RI di Gedung Nusantara DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin, 4 November 2024. Dalam rapat kerja di Komisi X DPR RI ini, Estella Lupati dan Noah Leatomu ikut hadir melalui virtual. Setelah mendapat persetujuan ini, proses naturalisasi Kevin Dix, Estella Lupati dan Noah Leatomu ini bakal dibawa ke rapat paripurna DPR RI, Selasa, 5 November 2024. Nantinya proses naturalisasi ini bakal dilanjutkan ke Kesekretariatan Negara untuk dilanjutkan mendapatkan surat keputusan Presiden, Kepres. Kemudian dengan Kepres tersebut bakal langsung dilanjutkan ke Kementerian Hukum untuk pengambilan sumpah menjadi warga negara Indonesia, DUA-NI. Terkait pengambilan sumpah ini, Yunus Nusi mengatakan bahwa untuk Kevin Dix bakal dilakukan secepatannya. Sementara untuk Estella Lupati dan Noah Leatomu bakal disumpah di Belanda. Hal ini karena Estella Lupati saat ini tengah fokus dengan klubnya, yakni SC Telstar. Sedangkan untuk Noah Leatomu yang memiliki darah keturunan dari ayah Ginya yang berasal dari Maluku juga tengah sibuk bersama timnya di Belanda, Jong Fortuna Sittard. Untuk Noah dan Estella mereka lagi di Belanda, kita harapkan ada proses di Belanda, ujar Yunus Nusi. Yunus mengharapkan Estella Lupati dan Noah Leatomu ini bisa membela timnas wanita Indonesia di ASEAN Women Cup 2024 mendatang. Garuda Pertiwi direncanakan bakal menjalani ajang ASEAN Women Cup 2024 pada 24 November mendatang. Untuk itu, sebelum pertandingan pertama melawan Kamboja pada 25 November mendatang. Oleh karena itu, pria berusia 54 tahun ini berharap kedua pemain ini bisa menjalani sumpah menjadi WNI secepatnya. Pasalnya, ia diharapkan sudah bisa bergabung dengan tim Merah Putih pada 21 November mendatang. Harapannya 21 November sudah bisa main di AFF nanti, kata Yunus.